Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadana dengan NIM 13 Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dari bebek lumpuh dalam politik. Bebek lumpuh dalam konteks politik sering digunakan untuk merujuk kepada situasi di mana seorang politisi atau sekelompok politisi tidak dapat bergerak atau bertindak secara bebas atau efektif karena berbagai alasan. Alasannya itu seperti yang pertama adalah ketergantungan pada pemimpin dan kekuatan eksternal. Polisi atau partai politik mungkin terlalu bergantung pada arahan atau kendali dari pihak lain, sehingga kehilangan kemandirian atau kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen. Yang kedua, konflik internal atau fragmentasi. Perselisihan internal di dalam partai politik dapat menghambat koordinasi dan aksi bersama, sehingga membuat mereka tidak efektif atau lumpuh dalam melakukan tindakan politik yang signifikan. Alasan yang ketiga adalah korupsi atau skandal. Skandal atau praktik korupsi di dalam partai atau pemerintahan dapat mengakibatkan politisi kehilangan otoritas atau dukungan publik, sehingga mereka tidak lagi memiliki pengaruh yang cukup untuk bertindak atau bergerak secara efektif. Alasan yang keempat, situasi politik yang tidak stabil. Krisis politik atau ketidakstabilan dalam pemerintahan dapat mengakibatkan kekacauan atau parasis dalam proses pengambilan keputusan, sehingga membuat politisi atau pemerintah menjadi lumpuh. Alasan yang kelima, tekanan eksternal atau sanksi internasional. Tekanan dari negara lain dan organisasi internasional dapat membatasi kemampuan suatu negara atau pemerintah untuk bertindak sesuai keinginannya sendiri, sehingga mereka dianggap lumpuh dalam diplomasi atau kebijakan luar negeri. Dalam semua kasus ini, istilah bebek lumpuh digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kemampuan politisi atau pemerintahan untuk bertindak secara efektif terbatas atau terhambat oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sadang Gustaf Murtia Segaf dengan NIM 131230075. Contoh bebek lumpuh dalam politik. Sebagai contoh konkret tentang bebek lumpuh dalam politik adalah ketika sebuah pemerintahan atau partai politik menghadapi krisis internal atau eksternal yang menghambat kemampuan mereka untuk bertindak atau mengambil keputusan secara efektif. Berikut beberapa contoh spesifik. Yang pertama, krisis pemimpin. Ketika seorang pemimpin politik utama, seperti presiden atau perdana menteri, terlibat dalam skandal korupsi atau tuduhan serius lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan otoritas dan kepercayaan publik. Akibatnya, pemerintahan tersebut mungkin tidak dapat bergerak maju dengan agenda politiknya secara efektif karena terlalu sibuk mempertahankan diri. Yang kedua, konflik internal di partai. Perselisihan yang mendalam di dalam partai politik dapat menyebabkan fragmentasi dan ketidakmampuan untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Contohnya, jika partai politik terbagi menjadi faksi-faksi yang paling berseteru, maka partai tersebut mungkin tidak dapat bersatu untuk mengambil tindakan yang koheren di parlemen atau dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, tekanan eksternal. Sanksi ekonomi atau politik dari negara lain atau organisasi internasional dapat mengisolasi suatu negara secara politik atau ekonomi. Misalnya, sanksi internasional terhadap suatu negara dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang independen atau untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri. Yang keempat, krisis politik atau kekacauan. Saat terjadi demonstrasi massal atau krisis politik yang besar, pemerintah dapat mengalami kebingungan atau tidak mampu mengendalikan situasi dengan efektif. Contohnya, ketika pemerintah menghadapi protes besar-besaran yang menuntut perubahan besar, mereka mungkin terbatas dalam kemampuan untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk menanggapi tuntutan tersebut. Dalam semua kasus ini, bebek lumpuh dalam politik mengacu pada situasi di mana kekuatan politik atau pemerintahan mengalami kendala atau hambatan yang signifikan, sehingga mereka tidak dapat berfungsi dengan optimal dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin atau pengambil keputusan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farfa Diaslian dengan NIM 131230078. Politik bebek lumpuh di Indonesia. Di Indonesia, istilah politik bebek lumpuh dapat merujuk pada beberapa situasi atau kondisi yang menggambarkan kelemahan atau kesulitan dalam proses politik dan pemerintahan.
Beberapa contoh konkret yang dapat diidentifikasi sebagai politik bebek lumpuh di Indonesia yaitu yang pertama ada ketidakstabilan politik. Sering terjadi pergantian pemerintahan atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan. 2. Korupsi dan skandal politik. Skandal korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah atau anggota legislatif dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga politik. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang transparan dan efisien. Ketiga, fragmentasi partai politik. Terdapatnya perselisihan dan fragmentasi di dalam partai politik dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan politik yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan masalah nasional. Keempat, krisis ekonomi dan sosial. Krisis ekonomi yang dalam dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kinerja pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa mengarah pada situasi di mana pemerintah sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintah dengan efektif. Kelima, tekanan dan intervensi eksternal. Pengaruh dari pihak eksternal, baik dari negara lain atau lembaga internasional dalam politik dan kebijakan di Indonesia, juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi politik bebek lumpuh. Misalnya, tekanan terkait dengan kebijakan luar negeri atau perdagangan dapat membatasi pergerakan pemerintah dalam mengambil keputusan nasional yang independen. Dalam semua situasi ini, politik bebek lumpuh mencerminkan kondisi di mana kemampuan pemerintah atau lembaga politik untuk menjalankan fungsinya secara efektif terbatas atau terhambat oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dampaknya dapat meliputi penurunan kepercayaan publik, kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis, dan ketidakstabilan dalam implementasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safiko Isabella dengan NIM 131230086. Lalu, politik bebek lumpuh di Amerika Serikat, istilah politik bebek lumpuh juga dapat merujuk pada beberapa situasi atau kondisi yang menggambarkan kesulitan atau hambatan dalam proses politik dan pemerintahan. Beberapa contoh konkret yang bisa diidentifikasi sebagai politik bebek lumpuh di Amerika Serikat termasuk yang pertama, yaitu polarisasi politik. Adanya polarisasi yang dalam antara partai-partai politik dan di antara anggota Kongres dapat menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan bipartisan dalam membuat keputusan politik yang penting, seperti mengesahkan anggaran federal atau reformasi kebijakan. Yang kedua, ada shutdown pemerintah. Terjadinya shutdown pemerintah ketika Kongres dan Presiden tidak dapat mencapai kesepakatan tentang anggaran federal atau kebijakan lainnya. Hal ini dapat mengganggu layanan pemerintah federal dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lalu yang ketiga, ada krisis kepemimpinan. Ketika Presiden atau Kongres menghadapi skandal politik atau krisis kepercayaan publik, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi isu-isu nasional dengan efektif dan membuat keputusan yang diperlukan. Lalu yang keempat, ada hambatan hukum dan kebijakan. Keputusan pengadilan yang kontroversial atau ketidakmampuan untuk mengubah kebijakan karena hambatan hukum atau interpretasi konstitusional dapat menyebabkan politik bebek lumpuh dalam hal implementasi kebijakan. Lalu yang kelima, ada pengaruh grup kepentingan dan uang politik. Pengaruh yang kuat dari grup kepentingan atau uang politik dalam proses politik dapat mengakibatkan keputusan politik yang tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat atau menghambat reformasi yang dibutuhkan. Dalam konteks Amerika Serikat, politik bebek lumpuh mencerminkan situasi di mana sistem politik dan pemerintahan menghadapi tantangan atau hambatan yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan efektif. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakmampuan untuk merespon isu-isu penting dengan cepat dan tepat, serta menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Halo, perkenalkan nama saya Raifa Kamananesi dengan NIM 131230086.
Akibat dari politik bebek lumpuh adalah politik bebek lumpuh dapat memiliki berbagai akibat yang signifikan, antara lain yang pertama ketidakstabilan politik. Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan yang efektif dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor dan masyarakat umum, serta melemahkan legitimasi pemerintah. Lalu kedua, tidak efektifnya pelayanan publik. Politik bebek lumpuh dapat menghambat implementasi kebijakan publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Lalu penurunan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah atau lembaga politik tidak mampu menyelesaikan masalah atau menangani krisis dengan baik, ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Lalu polarisasi yang lebih dalam. Politik bebek lumpuh seringkali berkontribusi pada polarisasi politik yang lebih dalam, di mana partai dan kelompok politik menjadi lebih terbagi dan sulit mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk kepentingan nasional. Lalu kehilangan peluang pembangunan dan perubahan. Ketika keputusan politik terhambat, negara atau pemerintah dapat kehilangan peluang untuk melakukan reformasi yang diperlukan atau untuk memajukan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Lalu ketidakstabilan ekonomi. Politik bebek lumpuh dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi negara karena kebijakan yang tidak konsisten atau tidak diambil dengan tepat dapat mempengaruhi kepercayaan pasar dan investor. Lalu krisis kepemimpinan. Situasi politik yang lumpuh dapat mengakibatkan krisis kepemimpinan di mana pemimpin tidak mampu atau tidak diizinkan untuk memimpin dengan efektif, memperlambat respon terhadap tantangan dan yang mendesak. Lalu kemungkinan demokrasi. Jika politik bebek lumpuh berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ini dapat mengancam integritas dan kestabilan sistem demokrasi, karena masyarakat bisa merasa frustasi dan kehilangan keyakinan pada proses politik yang demokratis. Lalu keseluruhan politik bebek lumpuh bukan hanya menghambat kinerja pemerintah, tetapi juga dapat memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas, kepercayaan publik, dan kemajuan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin politik dan masyarakat umum untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan ini untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Melis Bastian dengan NIM 1312377. Politik bebek lumpuh merujuk pada kondisi mana entitas politik seperti pemerintah atau partai politik mengalami kesulitan atau hambatan yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan efektif. Hal lain ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti polarisasi politik yang tinggi, konflik internal, skandal korupsi, ketidakstabilan ekonomi atau tekanan eksternal. Dampaknya termasuk penurunan kepercayaan publik, kesulitan dalam mengambil keputusan strategis, dan ketidakmampuan untuk merespon isu-isu penting dengan cepat tempat masyarakat. Pemimpin politik perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar politik dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Sekian, terima kasih.